Iya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, yang tadi sedianya Ibu Kadis ini bisa bergabung bersama kita di siang hari ini, tapi tadi karena mendapat telepon ya, harus mendampingi ya Ibu Wali. Jadi untuk perbincangan kita melalui telepon ya. Dan ya siang ini kita sudah terhubung bersama Ibu Aci Soleman, SSTP MSI. Beliau merupakan PLT Kepala Dinas DP3A Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aci. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, Bu. Ya, Bu, untuk situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sempat memburuk dan angka kematian pasien yang sempat meningkat ya, semakin meningkat. Kemungkinan jumlah anak yang kehilangan ayah atau ibunya atau bahkan keduanya ini semakin bertambah, dan tentunya ke depannya ini perlu pendampingan yang tepat ya untuk meringankan beban psikis dari anak-anak yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19. Ibu sebelumnya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Ibu untuk di lapangan sendiri hasil pengamatannya untuk anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu atau bahkan yatim piatu, seperti apa Ibu kasusnya di lapangan? Iya, jadi pandemi COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya menjadi ancaman serius ya, tapi berdampak juga sebenarnya kepada masa depan anak, karena menyusul banyaknya anak yang ada di Kota Makassar itu mendadak kehilangan orang tuanya. Apakah karena ibunya yang meninggal atau ayahnya yang meninggal atau kedua-duanya meninggal. Dan kalau kehilangan orang tua kan membuat anak-anak ini saya pikir mengalami tekanan yang cukup besar ya, terutama secara psikis. Mungkin juga mereka tidak siap berpisah dengan orang tua yang mengasuh selama ini, atau dalam hal untuk mengurus dirinya sendiri pun juga agak sulit ya, karena yang selama ini menguruskan orang tuanya terus berpindah alih ke orang lain pun juga ya akhirnya mereka berpredikat menjadi anak yatim atau anak yatim piatu atau anak piatu, dan itu juga sebenarnya bisa membuat stigma tersendiri buat anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ya. Tapi kalau kita merujuk ke pasal 20 Undang-Undang 35 di tahun 2014 atau Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga sebenarnya disebutkan bahwa negara, pemerintah daerah maupun masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi semua di sini dalam hal ini apabila anak kehilangan orang tuanya sebenarnya akan menjadi tanggung jawab bersama dalam hal untuk perlindungan anaknya. Iya. Halo Ibu. Iya. Iya, jadi kalau terjadi kasus seperti ini Bu, menjadi yatim piatu ya, secara aturan untuk anak-anak ini itu menjadi tanggung jawab dari keluarga atau bagaimana Bu? Bisa di-announce kembali? Iya. Jadi kalau kita merujuk di pasal 20 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sebenarnya di pasal 20 itu menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan anak, di situ disebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua ataupun wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Ya. Jadi semua sebenarnya komponen yang ada di Kota Makassar ini ya berkewajiban untuk melakukan perlindungan anak. Apakah karena kalau orang tuanya meninggal pun juga termasuk kami di sini dalam hal ini pemerintah Kota Makassar juga berkewajiban untuk melihat untuk perlindungan anaknya. Jadi ini semua menjadi tanggung jawab bersama begitu ya Ibu Aci. Ya. Ya, tapi kalau dalam implementasinya sendiri Ibu, anak-anak yang kehilangan orang tuanya itu kan biasanya dilimpahkan ke keluarga yang sedarah begitu. Iya, jadi memang kalau kita merujuk lagi
ke Konvensi Hak Anak bahwa berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau berdasarkan kepentingan terbaik, di mana keluarga dekat yang ada yang mengasuhnya, maka itu lebih bagus dibandingkan mereka dibawa ke lembaga kesejahteraan sosial, dalam hal ini panti asuhan yang dikenal oleh masyarakat. Jadi dicarikan dulu keluarga terdekat, baru nanti kalau misalkan tidak ada, baru dialihkan ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Itu yang menjadi wewenang ya dari mereka untuk mengambil alih ya tugas dari orang tua anak-anak yang ditinggalkan ini ya. Bu, kalau saat ini tentu banyak hal ya perlu dilakukan ya untuk pendampingan untuk bisa meringankan beban psikis dari anak-anak ini, Bu. Untuk betul. Iya. Selama ini apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas DP3A Kota Makassar ini, Bu? Ya, jadi saat ini kami masih dalam tahap melakukan pendataan dan memastikan dulu data real anak yatim atau anak yatim piatu atau piatu akibat orang tuanya meninggal karena COVID-19. Serta kami dalam hal ini memonitoring situasi anak, asesmen dasar dulu yang dilakukan oleh kelurahan. Dalam hal ini pendataan dan kebutuhan dasar apa yang diperlukan. Karena kalau kita berbicara untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan spesifik anak, maka kami dulu memastikan hak sipil anak, termasuk di dalamnya kepemilikan akte kelahiran si anak, kepemilikan akte kematian orang tuanya karena COVID, kartu identitas anaknya, atau kartu keluarga anak, kartu keluarga dulu yang harus terpenuhi. Jadi dalam hal ini kebutuhan dasar pokok spesifik dulu yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya hak sipil anak. Itu yang terpenuhi dulu yang terlebih dahulu, Bu ya. Iya, itu dulu yang sekarang ya. Iya. Adapun untuk psikis dan kejiwaannya, apakah dia anak ini dalam kondisi stabil atau terkendali, kami pun di sini juga sebenarnya mendorong anak untuk menumbuhkan dulu optimisme anak dengan melakukan pendampingan sosial anak. Jadi yang di data ini masih sementara kami melakukan pendampingan psiko dulu untuk melihat kebutuhan dasar si anak. Jadi saat ini masih melakukan pendampingan psikologi dulu gitu ya untuk melihat memastikan psikologi dulu, ya benar, dan memastikan dan kami pun juga di sini dalam hal ini memastikan anak diasuh dengan layak, apakah baik oleh orang tua tunggalnya, kerabat yang tadi Ibu bilang, ke keluarga terdekat, ataupun pengasuhan alternatif yang berbasis keluarga. Jadi ini masih proses mengamati begitu ya, Bu ya? Iya, masih proses asesmen awal. Oke. Ibu, dari hasil proses pengamatan yang dilakukan saat ini, proses pendampingan Ibu di lapangan, apa-apa saja sih Bu yang menjadi tantangan pada saat melakukan proses pendampingan terhadap anak-anak ini, Bu Aji? Iya, jadi tantangannya ini kan karena anak itu mendadak kehilangan orang tuanya, otomatis kan mereka mengalami yang namanya tekanan besar. Apalagi secara psikis kan, kalau kami pun merasa kalau secara psikis bahwa kami tidak siap, siapapun itu tidak siap berpisah dengan orang tuanya, dan mereka pun juga tidak siap untuk mengurus dirinya sendiri kan, karena orang tuanya meninggal. Jadi tantangan terbesarnya itu karena mereka mengalami guncangan besar. Jadi perlu pendekatan secara persuasif dulu sebenarnya kepada anak yang meninggal orang tuanya karena COVID. Ibu, kalau dari kasus sendiri Bu, dari anak-anak perempuan dan penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, itu bagaimana Bu untuk kasusnya yang hasil dari pengamatan dari DP3A Kota Makassar? Tentu diperlukan pendampingan ya, jangan sampai anak-anak ini putus sekolah atau menjadi korban perdagangan orang dan perkawinan anak begitu, Ibu Aji. Iya, betul. Itu yang paling utama adalah memastikan mereka
untuk mendapatkan sebenarnya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di dalamnya penelantaran dan perlakuan salah dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, termasuk perdagangan orang. Jangan sampai mereka diatur terus tiba-tiba ternyata dipergunakan dengan cara yang tidak baik untuk mereka, termasuk masa depannya. Jadi kami dalam hal ini pemerintah Kota Makassar memastikan dulu anak-anak ini tetap terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di dalamnya penelantaran dan perlakuan salah dari orang dewasa lainnya. Jadi Bu, pada saat anak ini ya diasuh oleh seperti diinformasikan tadi oleh Ibu Aci, diberi orang tua angkat begitu ya. Ini proses pendampingan ataupun proses pengawasan yang dilakukan dari DP3A Kota Makassar itu bagaimana Ibu konsepnya? Jadi konsepnya nantinya itu kami memang bergandengan tangan dengan shelter warga. Jadi tidak hanya sebenarnya untuk pendampingan anak, nantinya termasuk pendataan yang saat ini sementara berlangsung dan asesmen awal, kami bergandengan tangan sebenarnya dengan dinas-dinas terkait. Jadi kolaborasi yang kami lakukan ini dengan dinas sosial, apabila misalkan tadi yang saya sebutkan bahwa mereka belum punya kartu keluarga, kami juga memastikan untuk berkolaborasi dengan dinas catatan sipil, termasuk di dalamnya dengan shelter warga yang bergerak untuk melakukan pendampingan asesmen awal kepada anak-anak yang korban COVID dan menyebabkan orang tuanya meninggal. Oke. Ya, jadi untuk saat ini masih terus dilakukan pendataan ya Ibu ya, untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat ya kepada anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ini karena COVID-19 ya, terpapar COVID-19. Baik, mungkin dari Ibu Aci masih ada yang disampaikan. Di sini kita juga ada Ibu Aci. Di sini kita ada psikolog juga, di sini ada Mbak Tika ya, kemudian ada juga Pak Irfan Rahman dari Ketua Satgas COVID-19 bidang pendukung BNPB Pusat nih ya. Oke, Ibu Aci mungkin masih ada yang disampaikan Ibu Aci, atau dari Mbak Tika atau dari Pak Irfan ada yang ingin disampaikan ke Ibu Kadis? Sedikit saya mau menyampaikan. Saya mau menghighlight. Termasuk di dalamnya kami sebenarnya butuh untuk asesmen psikososial ya, termasuk juga pendampingan psikososial, karena kalau ini kan butuh memang orang-orang yang secara ahli untuk melihat kebutuhan psikologi anak, dan mungkin ada cara-cara intervensi psikis ya yang harus terpenuhi, termasuk di dalamnya kebutuhan psikologis bagi anak dan peningkatan afirmasi bagi anak, termasuk di dalamnya motivasi dan dorongan. Dan nantinya juga kami berharap bahwa anak-anak ini nantinya kami berharap bahwa yang lainnya juga membantu kami sebenarnya untuk gerakan orang tua asuh, termasuk di dalamnya mungkin lewat Smart FM menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita sama-sama menggerakkan orang tua asuh dengan memberikan bantuan biaya pendidikan misalkan atau beasiswa, tidak hanya sebenarnya untuk pendidikan dasar bagi anak ini, termasuk juga masa depan mereka, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan lainnya. Oke. Ibu, untuk strategi ke depannya ya yang diperlukan ya tentu juga didukung oleh anggaran yang tersedia ya. Ibu Aci, untuk anggarannya sendiri seperti apa Ibu di Dinas DP3A Kota Makassar? Jadi untuk anggarannya sendiri kami memang ada program yang namanya program Jagai Anakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi kalau untuk perlindungan anak kami mempunyai di sini unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, yang mana letaknya di Jalan Anggrek nomor 11 dan bisa terhubung lewat call center 112 dan pelayanannya kami lakukan selama 24 jam. Oke. Jadi untuk pelayanannya 24 jam mungkin ada nomor yang bisa dihubungi? Nomor yang bisa dihubungi Ibu Aci?
Jadi nomornya terhubung aja dengan call center 112. Oke. Terus minta nanti terhubung dengan layanan UPT TPA Kota Makassar. Oke. Baik, dari Mbak Tika atau dari Pak Irfan masih ada yang ingin disampaikan ke Ibu Kadis? Mohon ditunggu sebentar Ibu Kadis, dari Mbak Tika mungkin. Ya. Ibu Aci, saya sangat mendukung apa yang menjadi program dari Dinas Sosial Dinas DP3A. Tepat sekali. Kemudian juga pendampingan psikis itu memang sangat dibutuhkan. Jika ada hal yang perlu dibantukan, Ibu Aci silahkan hubungi kami. Psikolog banyak di Makassar, bisa dimintai bantuan, dan saya rasa di Dinas DP3A pun sendiri sudah ada psikolognya untuk membantu itu. Seperti itu. Ya, dari Pak Irfan? Kalau kami dari bidang pendukung Satgas juga mengapresiasi, yang pertama mengapresiasi dengan langkah-langkah cermat, langkah-langkah taktis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas DP3A, dan juga memberikan saran ke depannya mungkin bisa membentuk suatu pelaksana teknis atau mungkin apalah namanya yang bisa ikut terjun langsung dalam pelaksanaan jangka pendek yang seperti dibahasakan tadi oleh Ibu Tika. Terus yang kedua, kami juga menyampaikan selain apresiasi dan menyampaikan juga jika dibutuhkan, ya kalau Mbak Tika tadi mengatakan jika dibutuhkan psikolog di Makassar, mungkin kami bisa. Begitupun juga dengan relawan-relawan dari bidang pendukung BNPB. Kebetulan fokusnya mengarah ke situ juga. Kami juga menyampaikan bahwa jika dibutuhkan, insya Allah kami siap ikut bergabung dalam penanganannya. Iya. Teknisnya. Ibu Aci? Terima kasih. Iya, siap. Iya. Saya mendengarnya. Terima kasih atas Dukungannya. masukan dan sarannya. Iya. Oke. Masih ada yang disampaikan Ibu? Saya rasa saya mohon maaf, Mbak, karena saya harus melakukan pekerjaan lanjutan. Jadi saya mohon maaf, mungkin waktunya agak mepet untuk wawancara kali ini. Dan saya berterima kasih kepada Smart FM yang telah membahas untuk penanganan anak yang meninggal orang tuanya akibat COVID-19 sehingga menyebabkan mereka menjadi yatim piatu ataupun yatim piatu. Baik. Terima kasih Ibu Aci. Ini karena saat ini berada di lapangan ya, padat ya aktivitasnya pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.